Kami bersama-sama menikmati hadirat Kristus di dalam keilahian dan seluruh penyertaan. Dan kami percaya bahwa kami sedang menunggu satu pemulihan besar, menyatakan satu manusia yang tanpa berdosa akan berdiri dan menghakimi semua orang-orang yang berdosa dan yang sudah diselamatkan. Dialah Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam seluruh kemanusiaan yang sempurna akan kami lihat, akan kami nikmati, dan itu dengan kami selama-lamanya. Tolonglah kami untuk menikmati akan kesatuan, natur, keilahian, dan kemanusiaan Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus dan firman, kami tidak akan bisa mengerti dengan baik, karena begitu banyak hal-hal yang tidak mungkin kami pikirkan dan serba terbatas dan penuh dengan misteri. Tetapi kami percaya apa yang dituliskan oleh firman Tuhan adalah kebenaran, dan itulah yang akan menjadikan kekuatan kami, dan Kristus adalah pokok keselamatan, sehingga barang siapa percaya pada dia, pasti akan diselamatkan dan mendapatkan satu jaminan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita akan melihat. Hari ini kita belajar sesuatu yang teknis ya, dan juga praktis. Apa itu? Kita belajar. Bentar. Satu pribadi, dua kehendak. Mungkinkah? Nah, kita belajar hipostatis ya, atau homoousios. Nanti saya akan beritahukan. Jadi natur Kristus ini sangat sulit dimengerti karena data yang ada dalam Alkitab itu adalah data yang tidak komplit, yang tidak menyeluruh dan tidak membuka sampai ke dalam misteri Tuhan itu sendiri. Jadi yang ada itulah yang kita percaya. Nah, kita buka di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Jadi kehendak Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri pun tidak mencobai siapapun. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita itu karena kehendak siapa kita melakukan kejahatan ini, ya karena kita. Dan kehendak kita itu juga dikontrol oleh kekuatan rencana Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah bisa dipersalahkan karena kejahatan dosa-dosa kita, dan itu tanggung jawab kita. Tetapi dalam seluruh pengetahuan kita, bahwa semua yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi itu adalah sudah ditetapkan Tuhan. Jadi ada misterinya. Jadi Allah berdaulat, kalau tidak, maka dia tidak berdaulat atas kelemahan-kelemahan kita, dan dia tidak akan bisa untuk menebus kita. Mengapa dia berdaulat atas semua perbuatan kegelapan, perbuatan-perbuatan termasuk iblis juga, dan itu di bawah kendali Tuhan. Karena kalau tidak, bagaimana dia bisa membentuk manusia dan kemudian membuat hati manusia berubah, dan dengan cara, ya satu-satunya adalah harus ada manusia yang bisa menerima semua konsekuensi ini. Jadi tidak ada manusia kan, manusia sudah jatuh dalam dosa dan semua keturunan berdosa. Nah, sejak Adam diberitahukan bahwa akan ada keturunanmu yang akan menjalani seluruh penebusan hidupmu. Dan Tuhan janjikan itu, yaitu Kristus Mesias ya, yang kita percaya sebagai Tuhan kita. Dan itu adalah benar adanya, dan amin. Ya, amin. Nah, kita melihat bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Nah, kita tidak boleh mengatakan kalimat itu. Segala sesuatu yang menimpa kita yang jahat, yang sulit, yang sukar, musibah, malapetaka, bencana, dan semuanya, termasuk perang yang sekarang ada di Palestina dan Israel itu, Hamas itu, bukan Palestina, bukan Hamas. Itu juga di bawah kontrol Tuhan. Sedangkan kebiadaban manusia, dosa manusia, membunuh manusia, itu adalah dosa. Dengan alasan apapun tidak bisa dibenarkan, termasuk dari sudut pandang orang-orang melakukan yang berselisih, baik itu Hamas, baik itu Israel. Kalau sudah membunuh orang dua-duanya, itu salah dua-duanya. Kita nggak bisa belain, oh ini yang benar Hamas, oh ini yang salah itu Israel, Israel yang benar, Hamas yang, dan itu sejarahnya kan panjang. Nah, saudara kita nggak melihat itu. Kita melihat setiap tindakan yang mengorbankan orang. Alkitab mengatakan bahwa kita tidak boleh membunuh manusia. Nyawa manusia, darah, itu harus dibalas dengan darah. Itu Alkitab mengatakan demikian. Jadi artinya bahwa
Kamu membunuh orang, ya harus dibalikan hidupnya dia. Dan yang bisa melakukan siapa? Membalas itu dan bisa menghidupkan. Ya Allah sendiri. Jadi harus ada pribadi manusia yang menerima semua konsekuensi dan yang bisa menanggung semua yang ada dalam hidup manusia yang jatuh dalam dosa. Dan itu adalah Kristus. Jadi dikatakan jelas pencobaan bukan tanda petik merupakan kehendak kesudusan Allah. Ya, tetapi itu adalah kehendak Allah di dalam keadilannya. Di dalam seluruh bahwa Allah itu akan membereskan semua yang tidak sesuai dengan jalan rencana dia. Nah, walaupun kita mencong-mencong, Tuhan akan balikan kembali. Kalau sudah mencong-mencong, tidak dikembalikan, ya dibinasakan Tuhan. Karena ditetapkan di sana. Oke, ayat yang ke 17-18. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, jadi ada dua ya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Baik saja, guru yang baik, tapi belum sempurna, itu bukan dari Allah. Baik dan anugerah itu sempurna, itu dari Allah. Jadi kalau kita diberi Tuhan sesuatu yang murah hati yang baik, tapi kita harus tahu bahwa ini menuju pada kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Itu Tuhan kehendaki, datangnya dari atas, diturunkan oleh Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi tidak ada bayangan atau pertukaran. Jadi pertukaran itu Allah ragu-ragu, Allah bimbang, Allah menyesal gitu kan, dalam arti bahwa Allah itu salah gitu. Tidak. Jadi dikatakan tidak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa apa yang ada di dalam hidup kita ini, bahwa semua yang ada di dalam diri kita ini, sebenarnya itu merupakan satu wilayah yang kita melihatnya terbatas, tapi Allah itu tahu segala-galanya. Sampai ujung hidup kita, ujung dunia, mau kemana, apa yang terjadi, dan siapa yang melakukan, itu semua di dalam kontrol Allah. Ya, ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, dikatakan demikian ya. Jadi bukan karena kamu mau, bukan karena saya mau, bukan karena saya mau percaya Kristus, tapi karena kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Jadi keselamatan kita itu bukan karena kehendak kita, ya, tapi karena kehendak Allah yang menghendaki kita untuk menghendaki kehendak Allah. Oke, saya ulangi ya. Keselamatan itu bukan kehendak saya. Jadi bukan merupakan inisiasi saya. Jadi pertama-tama saya ngerti, jadi saya bukan. Jadi kehendak saya tidak mungkin bisa melihat semua karena jatuh dalam dosa. Jadi bukan saya menghendaki, tapi Allah yang menghendaki supaya kita menghendaki kehendak Allah. Nah, itu dinamakan ketaatan. Itu dinamakan ketaatan yang berdasarkan akan kasih sumbernya dari Allah. Ketaatan sumbernya dari Allah. Seluruhnya sumbernya dari Allah. Kalau sumbernya dari Allah mengalir dalam hidup kita, maka itu seperti aliran air yang tiada pernah habis-habisnya. Jadi saya ingin melakukan kehendak. Waduh, ini kehendak Allah, saya tahu bahwa orang tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh makan ini, tidak boleh dan lain-lain, merusak diri, termasuk apa itu merokok gitu kan. Terus kemudian kita jatuh dalam dosa karena kondisi yang ada, karena ya kepepet atau karena kondisi apapun. Ya, ini namanya orang kan bisa jatuh dalam dosa. Akhirnya jatuh dalam dosa. Maka saya tanya, saya menghendaki, saya tahu yang baik, tapi yang saya lakukan itu yang jahat. Dan waktu saya tahu melakukan yang jahat, saya menyesal. Aduh, ini salah. Jadi saya tahu yang baik. Terus saya datang pada Tuhan, Tuhan, saya melakukan kesalahan. Nah, kehendak saya yang salah itu, dan kehendak saya kemudian kembali menjadi kehendak yang benar, percaya pada Tuhan, ini diprosesnya adalah menuju kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu apa? Kesempurnaan adalah waktu kita belajar taat dan tekun terus-menerus. Itulah kesempurnaan. Kalau Allah sempurna, dia tidak perlu melakukan seperti kita. Karena Allah itu tidak ada bayangan, tidak ada semuanya. Sedangkan Tuhan Yesus pun dalam kehendaknya, waktu dia menjalankan semua kehendak Allah, dia pun masih ada satu keinginan manusianya yang, wah ini doa Getsemani, ini sangat berat. Tuhan, Bapa, kalau bisa ini berlalu. Nah, dia kelihatan kan kehendak manusiawinya dia ada.
Tetapi waktu dia memikirkan itu, dia tahu bahwa ada kehendak yang harus saya terima. Saya harus menghendaki kehendak Allah yang menghendaki saya berkehendak seperti kehendak Allah. Nah, itu disebut sebagai satu istilah namanya, saudara kalau tahu itu dikatakan bahwa homoousios, ya, atau hipostatik. Nah, berarti kita akan pelajari ini. Nah, sebelum kita pelajari, kita lihat di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Perhatikan. Ya, ini satu pengakuan iman kita ya. Ayat 14 ya saya bacakan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman ini. Jadi suruh teguh ya. Jadi nggak boleh goyah, nggak boleh, taat aja terus. Ya walaupun kita dalam kelemahan kita, terbatas kita, atau mungkin dalam kegelapan hidup kita, pegang aja. Dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, perhatikan ya, ini. Dan di dalam tadi Yakobus dikatakan Allah tidak mencobai, Allah tidak dicobai oleh siapapun. Dalam arti itu keilahian, natur ilahinya, karena dia bukan manusia. Dan dia Allah itu adalah Allah yang bukan manusia dalam arti itu ilahi, ya, dikatakan sebagai Tuhan. Nah, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus bisa dicobai. Apakah Yesus adalah manusia? Iya, dia manusia seutuhnya, dia dicobai. Apakah Yesus adalah Allah? Kalau dia Allah, dia tidak bisa dicobai. Jadi kita harus di sini melihat ada terpisahnya, tetapi tidak dapat dipisahkan. Jadi ada perbedaannya, tapi tidak bisa untuk kemudian ini dibagi-bagi gitu. Ya, ini istilah dari iman Kalsedon yang sudah kita pelajari. Jadi dikatakan hanya tidak berbuat dosa, ia telah dicobai. Jadi sudah dicobai. Tuhan Yesus bisa dicobai? Bisa. Loh Allah tadi kan nggak bisa. Kan Yesus Allah. Kok bisa dicobai? Jadi Allah bisa dicobai. Alkitab mengatakan dalam Yakobus 1:13 Allah tidak bisa dicobai. Kehendaknya itu sempurna. Dia baik adanya. Dan bukan hanya baik, dia juga melakukan itu dengan sempurna, dengan tuntas, dengan total, dan menyeluruh, dan sempurna. Ya, dikatakan di situ. Sedangkan Yesus sendiri waktu menjadi manusia dikatakan dia dicobai dan kehendaknya pun dia mendapatkan kehendak yang dicobai supaya melakukan oleh iblis, oleh orang sekitarnya dan semua orang-orang yang pernah meminta dia untuk berbuat dosa, berbuat kesalahan dan berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Bapaknya. Nah, dia kemudian berhasil sampai tuntas. Dikatakan dia merasakan seluruh kelemahan kita, bagaimana dia bisa merasakan, karena dia menjadi manusia. Dia bisa merasakan bukan hanya dalam arti simpatos, ya, empati, berempati gitu, atau simpati. Jadi hanya bisa merasakan, tapi empati itu masuk di dalamnya. Tapi kalau ini adalah empatos. Empatos itu betul-betul menjadi manusia, dan dia betul-betul tahu semuanya. Kalau manusia dalam dosa itu bagaimana, dan dia merasakan kelemahan-kelemahan kita semua. Karena dia juga merasakan kelemahan itu. Jadi dia tahu, wah iya ini kalau saya melihat semua orang berdosa itu seperti ini. Nah itu ya. Nah 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah itu pada waktunya Tuhan akan buka semuanya. Ya. Nah, oke, kita buka dalam Filipi pasal 2. Nah, Filipi pasal 2 ini nanti minggu depan di hari Kamis dan juga hari Sabtu saya akan melihat keilahian Kristus dan kemanusiaannya dari sudut pandang Rasul Paulus. Jadi suratan Rasul Paulus Filipi ini, dan ada beberapa teknik yang penting yang akan saya bahas di Filipi itu ya. Jadi hari Kamis dan Sabtu mendatang, dan doakan Sabtu itu saya sudah ada di Semarang waktu itu ya. Oke, kita lihat Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Nah, ini istilah ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, nah ini rahasianya dibuka. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap. Jadi istilahnya
dalam tanda petik, sementara dia menjadi manusia dan dia harus menderita dan mati di kayu salib dan menerima itu semua, sementara itu dan dalam waktu yang sangat singkat itu, dia tidak menganggap atau istilahnya menggunakan, memakai, ya, dan mengambil kealahan, kesetaraan kealahan itu untuk melindungi dirinya, untuk istilahnya ya supaya saya nggak sakit gitu, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi dia melepaskan itu untuk menerima itu. Nah, disinilah rahasia bahwa dia bisa dicobai sebagai tanda petik manusia, dan juga pada saat sama dia tidak bisa dicobai karena dia adalah Allah. Kenapa dia bisa dicobai? Karena dia adalah manusia seutuhnya. Lupa kan dia juga Allah. Ya, karena dia tidak mempertahankannya. Nah, ini istilah ini penting sekali. Jadi kita nggak bisa mencampurkan ini. Khususnya dalam hal berkaitan dengan dosa manusia, berkaitan dengan manusia. Sedangkan yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Allah, kan ini dosa kan, dan kita harus membatasi dosa itu adalah sesuatu berkaitan dengan penebusan Kristus, itu adalah manusiawinya, kedagingannya, kemanusiaannya. Dan kita nggak bisa mencampurkan itu, dicobai, dia kemudian lemah, dia lapar, dia mati. Loh, Allah kan nggak bisa mati, Allah kan nggak bisa lapar, Allah kan nggak bisa dikatakan berkehendak yang salah dicobai gitu kan. Ini kan semua jelas karena kemanusiaan. Ini batasnya di situ. Begitu kita keluar dari sana dan menyambungkan dengan keilahiannya, kita jatuh dalam dosa. Kenapa jatuh dalam dosa? Tuhan Yesus kan tidak tahu. Kan dia Allah, harusnya tahu. Nah, saudara-saudara mencampurkan ini, saudara itu adalah yang bisa ngerti Tuhan sendiri. Kita dengan pikiran kita nggak bisa, loh dia nggak ngerti, nggak tahu kok dia tahu. Dia sadar kok dia juga melakukan hal-hal yang bagi kita seolah-olah dia tuh nggak ngerti gitu. Nah, kenapa bisa seperti dia dicobai? Ya, harusnya dia kan Tuhan nggak bisa dicobai. Karena kita mencampurkan dan tidak memisahkan dua pribadi itu menjadi masing-masing berkaitan dengan unik dan berhubungan dengan satu misteri di dalam pribadi Kristus yang tahu betul kapan dia meletakkan itu, menanggalkan itu, dan kapan dia memakai itu. Yang tahu itu dia, dan dia melakukan itu karena kehendak Bapaknya, dia mengendaki kehendak Bapaknya, mengendaki kehendak dia, mengendaki kehendak Bapa. Dan itu adalah kehendak yang sempurna. Jadi dua kehendak dia, kehendak manusiawinya dan kehendak ilahinya, itu taat pada kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa menjadi kehendak yang dikehendaki oleh kemanusiaannya, kehendak kemanusiaan, dan kehendak keilahiannya di dalam ketaatan satu natur ilahinya, ketuhanan, Tritunggal. Karena dia nggak mungkin tidak taat kepada Bapa, karena terikat dengan keilahiannya. Dan ikatan keilahiannya inilah yang mengikat kemanusiaannya dengan keilahian dia menjadi satu pribadi, akhirnya menjadi satu kehendak yang diotelitisme, menjadi kehendak yang ekak. Nah, saya tidak pakai mono. Mono itu artinya satu. Jadi bukan menyatakan, tapi sebenarnya adalah stereo. Nah, stereo. Jadi kehendak Kristus itu stereo. Dua-duanya berjalan tapi indah. Nah, itu istilah saya, ilustrasinya adalah suara stereo. Mono. Mono itu ya udah satu aja kehendaknya. Enggak. Ini stereo. Kehendaknya satu, stereo. Kiri dan kanan suaranya seimbang. Waduh, enak sekali ini. Nah, ini satu ilustrasi yang saya temukan dan saya bersyukur bisa menemukan ilustrasi di natur Kristus ini itu di dalam kesterian atau kemonoan yang ada di sound system gitu kan. Jadi ini ya so kan beda ini kiri dan kanan. Iya, tapi ini satu. Kehendak manusia bikin kehendak Allah, tapi satu dalam pribadi dia. Dan di dalam telinga kita itu menjadi satu, masuknya kan menjadi satu, bukan dua. Telinga kita menerimanya tidak berbeda-beda kan, itu menerimanya menjadi satu. Dan asalnya dari satu kemudian menjadi dua, diterima kita juga menjadi satu, satu kehendak. Asalnya dari satu pribadi Allah adalah sang anak dan dia adalah ilahi, punya kehendak ilahi, kehendak yang awal, kehendak yang belum ada manusia Kristus.
Dan kemudian dia menjadi manusia melalui keilahian di dalam kuasa Roh Kudus. Dan kemudian diberikanlah kehendak manusiawi itu. Jadi siapa yang memberi kehendak manusiawi pada manusia Kristus? Itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus sejak dari kandungan. Dinaungi Roh Kudus. Jadi kalau ditanya, kehendak manusia Kristus siapa yang memberi? Bukan diciptakan, ya, karena Yesus tidak diciptakan. Tapi diberikan oleh siapa? Roh Kudus. Dan siapa yang memberikan selain Roh Kudus? Ya Bapa mengendaki itu. Dan diberikan kehendak manusiawi yang betul-betul manusia. Dia harus merasakan semuanya. Nah, saudara, ini penting sekali ya. Jadi dikatakan di sini, mengosongkan diri, tidak menganggap kesetaraan dan miliknya yang harus dipertahankan. Dan ketujuh, nah itu ya, Filipi 2:7, melainkan telah mengosongkan dirinya. Nah, ini problem besar, karena istilah mengosongkan menjadi sesuatu trigger yang kemudian banyak orang jatuh dalam pengertian-pengertian sesat penyelewengan. Nah, itu sudah kita lihat, yang kita baca kemarin, yaitu di garis yang Epion, terus kemudian Arianus, terus kemudian Nestorianus. Yang di sini Doketisme, kemudian di bawahnya, ya, surah kita tahu ada di situ aliran yang Apolorianisme, dan kemudian di bawahnya itu aliran yang melawan aliran yang satunya. Nah, kalau kita lihat, itu kita bisa lihat di sini, yang kemarin ya, gambar ini. Nah, surah kita lihat ya. Nah, ini. Nah, ini yang kemarin kita lihat. Jadi Ebionisme, Arianisme, Nestorianisme, dan kemudian ada Doketisme, Apolorianisme, dan yang terakhir adalah Eutychianisme. Ini, jadi ini sudah kita bahas dengan sudah ya cukuplah saya pikir. Ya, oke. Nah ini saya tidak mengulangi. Nah saudara di sini. Nah kita akan melihat kepada istilah yang lebih teknis ya. Perhatikan baik-baik. Nah saudara dikatakan bahwa Yesus itu tidak menganggap kesetaraan keilahiannya itu menjadi sesuatu yang harus dipertahankan terus, dan dia harus melepaskan itu, tidak mempertahankannya, dan kemudian merelakannya, dan dia mengosongkan dirinya. Jadi antara tidak mempertahankan dan mengosongkan diri itu terkait. Jadi bukan mengosongkan diri jadi Allahnya nggak ada, bukan, bukan begitu. Dia tidak mempertahankan. Jadi sementara waktu itu dia betul-betul, dia seutuhnya dia merasakan dia menjadi manusia, ya. Dan dia betul-betul manusia, dan dia tidak memakai semua istilahnya itu apa kalau kita ngomong, kalau kita beritahukan gitu, itu kalau kita beritahukan kepada setiap hati kita bahwa Yesus itu betul-betul menjadi manusia, dan dia tidak mencampurkan keilahiannya, dan itu dia seutuhnya dia menjadi manusia. Dan bagaimana ini bisa? Kan dia pribadinya kan ada di situ. Nah, surat itu dia ngatur, bukan kita. Jadi kalau kita tadi stereo gitu ya, stereo itu bisa nggak ditutup yang sebelah kanannya dan kemudian hanya kirinya. Oh ini suaranya begini saja, ini stereo. Oh jadi sebelah kanan ini suara musik ini. Sebelah kiri ini suara musiknya biola dan semuanya. Kalau kanan ini ada suara musiknya yang lain seperti piano dan semuanya. Dan ini digabungkan akhirnya menjadi sesuatu yang indah, stereo. Gitu. Jadi karena dibagi kan, suara ini dibagi, atau frekuensinya yang atas, yang bawah, yang berapa frekuensi yang mungkin di atas 100, frekuensinya 100 MHz, jadi ini yang di bawahnya, atau itu semua diatur. Dan semakin bagus, stereo itu semakin canggih, itu semakin bisa memisahkan suara-suara itu dan bisa mengatur sesukanya. Nah itu dalam pribadi Kristus sama, dengan pengaturan stereoisme ini. Jadi dikatakan bahwa dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini betul-betul dijelaskan dengan tuntas oleh Rasul Paulus. Ya, nah sekarang kita lihat sekarang. Apa artinya homoousios? Dan dia artinya tuh saudara gambar wujudnya itu. Nah itu ada dalam kitab Ibrani. Kita lihat ya. Gambar wujud Allah. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Nah dikatakan dia itu adalah ilahi. Dia setara dengan Allah. Usios, usia. Jadi katakan statusnya dia itu di bawah status semua, itu di dalam kuasa status dia di dalam pribadinya dia. Dalam pribadinya dia mengatur
sesuatu yang betul-betul bisa kita lihat betul-betul adalah satu keadaan, satu pribadi yang memiliki dua. Dua apa? Dua natur. Bukan dua pribadi, dua natur, dua sifat. Nah, itu disebut sebagai homoousios. Satu di dalam substansi yang berbeda, bisa dua, bisa tiga kalau yang asli bahasa Yunani. Nah, sebenarnya ini kita pelajari satu persatu supaya kita lebih mengerti dengan baik ya. Nah, kita lihat ini Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah gambar cahaya kemuliaan Allah, cahaya kemuliaan dari gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Di situ dikatakan. Jadi jelas sekali gambar wujud Allah itu memakai usia, usios, kata dasarnya usia, usios. Kemudian dia ada homo-usios, gambar sewujud Allah yang sama dengan Allah. Itu disebut sebagai homo, ya homo, senatur. Jadi satu natur di dalam pribadinya, di dalam substansi pribadinya. Jadi dua natur Kristus ini di dalam pribadinya dia itu menjadi satu pribadi. Nah, sedangkan Kristus pribadinya dia dengan Bapa dengan anak itu tiga pribadi yang berbeda tapi satu natur dalam keilahiannya. Jadi ini keunikannya di situ. Jadi natur Kristus itu ada dua, manusia dan Allah. Dia manusia dan ilahi di dalam pribadi. Nah, sedangkan Allah tiga pribadi dalam satu natur. Naturnya apa? Dia adalah semua Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Di dalam keilahian, kealahan, ketuhanan, tiga pribadi ini adalah Allah. Sedangkan Yesus sepertinya terbalik ya. Dia pribadinya satu, dia memiliki dua natur. Natur betul-betul manusia, dia natur betul-betul ilahi. Sedangkan natur di dalam seluruh pribadi Tritunggal adalah dia ilahi, termasuk Yesus. Dan Yesus kemudian mempunyai natur lagi di dalam pribadinya dia memiliki dua natur, manusia seutuhnya dan sesungguhnya manusia sesungguhnya dan seutuhnya itu juga dia adalah Allah seutuhnya dan juga sebenarnya sesungguhnya. Jadi kita melihat di sini pribadi tiga, satu natur. Yesus satu pribadi, dua natur. Dan disinilah pribadi Kristus inilah disebut sebagai homoousios. Di dalam pribadinya, semua naturnya itu menjadi satu. Sedangkan Allah, tiga pribadinya menjadi satu natur. Sebenarnya ini keunikan iman Kristen yang tidak akan didapat di dalam siapapun. Nah, kalau kita percaya itu adalah dia betul-betul manusia, dia adalah Allah, jadi selamat kita. Semua pengakuan yang percaya Yesus manusia mati di kayu salib dan dia bangkit, dia menjadi Allah dan menjadi hakim. Dan saya percaya itu, tidak peduli teologianya, ruwetnya kayak apa. Iman saya percaya itu saya dengar, hanya kalimat itu saya dengar dan saya amin, percaya. Sedangkan di seolah Alkitab menjadi profesor juga kemudian bermacam-macam ilmunya, terus dia sesat. Seperti Arianus, seperti Eugenius, seperti Apulianus, Epitanisme itu. Sebenarnya mereka kemudian tidak diselamatkan. Walaupun ilmu banyak, pengetahuan banyak, profesor teologi, itu sudah menjadi hamba Tuhan, tapi menolak kemanusiaan Kristus dan keilahian Kristus dalam pengakuan iman kita. Misia itu, pengakuan iman rasuli, sebenarnya kita tidak diselamatkan. Dan inilah ukuran kunci hidup dan mati kita. Ya, oke, kita pelajari. Jadi gambar wujud Allah. Nah, saudara perhatikan. Hipostatis itu dari kata hipo, di bawah. Terus kemudian, saudara hipo kemudian ditambahkan dengan statis itu berasal dari histemi. Jadi histemi kan, histemi artinya statis dan dia berdiri dan tidak ada sesuatu yang lain kecuali dasar itu. Nah, itu dikatakan hipostatis, sesuatu yang letaknya di bawah sesuatu. Jadi dua natur Kristus itu di bawah pribadi dia, namanya hipostatis. Jadi seluruh statusnya dia, seluruh keberadaan dia, semua menjadi dan substansi hakikatnya, usianya itu adalah di bawah sesuatu yang meletakkan semua ada di atas sesuatu itu. Jadi sesuatu yang letaknya di bawah sesuatu. Jadi naturnya begitu. Tapi pribadinya semua atas di atas dia.
natur dia, semua berada di dalam wujud satu fondasi dasar. Nah, itu ada dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 dan 1 Korintus pasal 3 ayat pasal 11 ayat 3. Jadi dibaliknya 1 Korintus pasal 3 ayat 11 mengatakan bahwa dasar, nah ini hipostatis, dasar segala sesuatu di dalam gereja itu di bawah sesuatu yaitu Kristus dan tidak ada yang lain. Sedangkan seluruh kegiatan dan pekerjaan baik ilahi manusia Kristus baik gereja itu di bawah kendali satu pribadi yang adalah Yesus adalah kepala. Nah, dia mengatur, dia dasarnya yang semuanya di bawah dia dan dia mengatur segala sesuatu. Yesus adalah dasar akar segala sesuatu yang letaknya di bawah sesuatu dan dia adalah dasarnya dan dia mengatur di atas segala sesuatu. Nah, saudara, ini adalah seperti kita mengatakan alfa dan omega, yang akar dan yang buah. Nah, itu Yesus adalah sama. Dalam arti yang kita lihat dari ayat 1 Korintus pasal 3, 11 ayat 3. Jadi, hipostasis itu menunjukkan bahwa Yesus betul-betul dia adalah Allah sesungguhnya dan dia manusia sesungguhnya dalam pribadinya. Nah, pribadinya itu adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Dia pribadi. Dan pribadi dia itu satu hakikat dengan Bapa, dengan Anak. Dan dia adalah Allah. Jadi hakikat inilah yang terus menjadi kekuatan di dalam pribadi Kristus tanpa, kalau kita lihat, Kristus tanpa menjadi manusia, dia tetap adalah dia pribadi ilahi yang sempurna. Dan waktu dia menjadi manusia, bukan menjadi lebih sempurna, bukan. Tapi itu adalah ada di dalam dirinya dia yang keluar. Kemanusiaan itu keluar dari keilahian dia. Ya. Di situ kita bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Karena inilah satu kekuatan yang luar biasa yang kita percaya menjadi sesuatu yang betul-betul kita mengerti. Nah, kita masuk sekarang. Ya, sekarang hipotesis kita sudah mengerti. Sekarang homoousios itu dilawankan dengan homoiousios. Ya, homoiousios. Kenapa ini menjadi satu perlawanan? Karena bapak-bapak gereja itu ada yang menyeleweng dan dia mengatakan bahwa homoousios yang tunggal yang sejenis itu bukan arti homo yang itu, tapi ada homoi. Nah, homoi usios ditambah i. Kenapa? Karena homoi itu artinya serupa. Nah, di dalam beberapa buku yang ditulis ada kelemahan, ada kesalahan, dan di dalam transliterasi beberapa ratus tahun kemudian itu kepleset gitu kan, homoi usios. Jadi Yesus itu serupa Allah. Nah, saudara, berbeda ya. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Manusia yang serupa dengan Allah itu adalah kita semua. Nah, kemudian diterapkan pada Kristus serupa dengan Allah, artinya dia seperti kita statusnya. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia adalah ilahi. Bukan homoi, tapi homo. Jadi homo itu apa? Manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Ya, jadi kan kita lihat kan, jadi saya manusia serupa. Yesus bukan serupa. Yesus betul-betul adalah Allah. Kita bukan Allah, kita serupa Allah, kita bukan Allah. Termasuk waktu dia menjadi manusia, dia bukan menjadi serupa manusia, tapi dia betul-betul manusia. Dan inilah yang menjadi perpecahan dalam gereja pada waktu konsili Kalsedon, konsili Efesus, konsili semuanya itu. Bapak-bapak gereja, saya sebut tadi, 6 bapak gereja tadi, yang sesat itu akhirnya diputuskan dan dipecat, dikeluarkan dari gereja, dan dianggap menjadi aliran yang menyesatkan. Ya, tadi seperti uh, Apolorianisme, Arianisme, terus kemudian kita lihat juga Nestorianisme, terus kemudian Ebionisme, dan semua bapak gereja sampai Utikanisme, itu semuanya adalah karena penyelewengan pengertian homo menjadi homoi. Nah, saudara, ini posisinya beda. Yesus bukan serupa, tapi sama. Itu homo. Kalau serupa, homoi. Nah, di situ bapak gereja yang tidak bisa mengerti dan menerima ini, dan mereka tidak kembali pada firman Tuhan, mereka membuat teori akhirnya dikondem dan dinyatakan menjadi dilarang dan kemudian diputuskan dibuang, istilahnya
dibuang oleh gereja ya. Jadi komunikasi oleh gereja. Nah, saudara di sini. Jadi kita semua harus tahu bahwa manusia serupa Allah bisa, tapi Allah serupa manusia bisa, ya bisa. Tapi Yesus bukan Allah serupa manusia. Allah ini menjadi manusia. Nah, saudara di sini bedanya. Jadi semua bisa menjadi serupa Allah. Manusia yang kuasa bisa, ini aku Allah karena saya bisa membunuh kamu. Ini aku Allah karena bisa menyembuhkan kamu. Aku dokter. Jadi kalau kamu nggak jadi mati berarti aku. Nah, saudara, itu manusia yang sepertinya seperti Allah, tapi dia bukan Allah. Ya. Jadi di sini kita sudah melihat satu penyelesaian yang sangat bagus akan keyakinan kita dan kita melihat di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 9 ayat 4. Ya, 2 Korintus pasal 9 atas ya yang keempat. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Nah, saudara, keyakinan kami itu menunjukkan satu ketetapan Paulus yang betul-betul dia tahu bahwa Yesus itu adalah satu substansinya. Itu dalam bahasanya kita akan lihat. Status usianya itu saya yakin atas keyakinan. Itu artinya bahwa dia betul-betul yakin seyakin-yakinnya bahwa Kristus itu adalah betul-betul manusia dan dia Allah. Dan ini semua ada dalam firman Tuhan. Kalau saudara ingin tahu Lukas pasal 15, ya, Lukas 15, anak terhilang itu, dikatakan demikian pada ayat 12. Perhatikan, saudara. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepada kami bagian harta kita yang menjadi hakku. Nah, harta kita itu hartamu, hartaku, milikku, milikmu, semua ini milikku. Dan dia berkata juga kepada yang sulung, bukankah kamu tahu kalau semua milik Bapak ini juga milikku anakku yang sulung, kamu juga memilikinya. Itu dinamakan usia, ya. Jadi betul-betul milik kita, milik bersama, dan kemudian dia minta, sang bungsu minta, aku minta, dan bapaknya rela memberikan. Nah, itu seperti Kristus. Di dalam pengaturan akan hartanya dia, kekayaan dia, naturnya dia mengatur itu. Nah, diberikan. Terus dia lepaskan, dia nyatakan, dia tidak nyatakan. Nah, surah itu semua yang mengatur adalah Bapa, yang mengatur adalah Kristus. Itu satu lambang ya. Jadi kita betul-betul tahu bahwa homo itu tunggal sejenis dan sama persis. Sedangkan homo serupa. Nah, saya berikan contoh ini ya, hal-hal yang bersama dengan hal seperti ini. Nah, kita lihat ini ya. Nah, kita lihat. Ini satu contoh. Nah, ini. Nah, perhatikan ya. Yohanes 4 ayat 4. Ini sebagai contoh. Kita akan tutup dengan ayat ini. Yohanes 4 ayat 6. Perhatikan, saudara. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk capek ya, capek kan. Di pinggir sumur itu hari kira-kira 12 siang. Oh, itu panas sekali. Dan dia capek, dia haus, dia capek. Terus dinyatakan apa? Betul-betul dia itu manusia. Segala sesuatu yang dia lakukan, maka orang-orang sekelilingnya itu waktu dia bisa melakukan dan apa ya istilahnya membangkitkan orang mati, meredakan ombak dan berjalan di atas air. Orang buta tercelik. Setelah itu semuanya mereka bingung ya. Oh bisa orang ini siapa sih diri sebenarnya? Kamu tuh siapa sih? Dikatakan dalam Alkitab, siapakah gerangan engkau? Jadi murid-muridnya berkata seperti itu. Kamu siapa sebenarnya? Karena dia melihat sehari-harinya, Yesus itu manusia, betul-betul manusia. Oh, dia ngerti juga. Oh, dia bisa ngengek juga. Dia bisa pipis. Dia bisa sakit perut. Dan dia semuanya. Jadi jangan berpikir Yesus itu nggak ada sakitnya sama sekali. Dia sempurna tubuhnya. Dan dia tidak pernah merasakan kesakitan. Terus nggak seperti itu. Dia sama mengalami kita. Dia juga terpati lelah. Dia juga mengalami semuanya. Dan itu manusiawi. Sangat manusiawi. Belajar berjalan, belajar berbicara, belajar menulis. Itu manusiawi. Namanya belajar menulis, ya dia menulis bisa salah-salah kan. Namanya bisa berjalan, bisa jatuh-jatuh. Dan itu tidak berdosa. Jadi kalau anak kita jatuh, tulisannya jelek, sebenarnya itu bukan dosa. Karena apa? Itu kemanusiaan, keterbatasan, kelemahan manusia. Tetapi pada saat yang lain, dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 43, saudara kita lihat ini. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Saudara, semua orang itu betul-betul susah ini. Manusia seutuhnya
Jadi dia Allah satunya. Gimana ya? Nah, sedangkan dalam monoteisme, sesuatu yang menghina Allah, sesuatu yang mengerjakan pekerjaan Allah yang dilakukan manusia, menghujat Allah, menyamakan diri dengan Allah, itu hukumnya harus mati. Itu monoteisme. Jadi baik itu Rasul Paulus, baik itu Yohanes pertama kali mereka tulis, apalagi Paulus, menerima Kristus yang adalah Allah dan dia manusia. Oh, nggak bisa ini. Ini orang menghujat Allah. Kita bunuh dia, bunuh. Wah, dia sudah naik ke surga. Bunuh umatnya, bunuh pengikutnya. Kita kejar semuanya. Itu siapa? Paulus. Kenapa dia seperti? Karena dia tidak mengerti Kristus adalah Allah seutuhnya, dia manusia seutuhnya. Sehingga dia membunuhnya, dia mau menganiaya. Dan waktu dia membunuh Stefanus semuanya, Tuhan itu mengatakan apa? Kamu bukan menganiaya, menyakiti umatku, menyakiti manusia. Engkau sedang menyakiti aku. Saudara, di situ Tuhan itu berkata waktu bertemu dengan Paulus. Jadi jelas sekali dikatakan ayat 43. Perhatikan ya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan keras. Dan dia menyatakan, tadi kan mengosongkan diri, menanggalkan, dan tidak memakai kesetaraan itu kan. Nah sekarang dia memakai, dia tunjukkan. Dan dia berkata, Lazarus, marilah keluar. Dan keluarlah Lazarus. Nyawanya dikembalikan oleh Tuhan. Siapa yang kembalikan? Tuhan ini. Dia berhak mencabut, dia berhak memberikan. Jadi kalaupun Ishak mati, Abraham percaya bahwa Allah yang berbicara dengan adalah Yesus bisa menghidupkan. Nah itu imannya Abraham. Iman ini yang menyelamatkan karena dia melihat Mesias. Dia melihat akan janji Tuhan. Dan tidak akan ada kematian yang bisa memisahkan kita dari kehidupan bersama dengan Tuhan. Oh, saudara, ini sesuatu nilai yang luar biasa. Karena kita akan menjadi saudara, serupa dengan Allah. Ini masih serupa loh, bukan Allah sendiri. Kematian itu tidak bisa mengalahkan kita. Apalagi itu adalah Yesus sendiri yang adalah Allah. Apakah kematian iblis bisa mengalahkan dia? Saudara, mustahil. Nggak bisa. Dan inilah satu keunikan yang luar biasa. Ya, oke, kita bersyukur hari ini kita masuk dalam doa dan kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita